Di sini di sini akan membagikan waktu terkini. Di sini ada LCD berfungsi sebagai menunjukkan serial pin yang diperintahkan di Arduino. Lalu di sini ada Arduino sendiri. Di sini juga ada sensor DHT22. Di sini ada papan rangkaian atau breadboard. Untuk kabel yang dihubungkan pada MMC yaitu kabel ground dengan ground yang berwarna merah. Kabel ground dihubungkan dengan kabel ground yang berwarna hitam. Lalu VCC dihubungkan dengan 5 volt pada Arduino yang telah disambungkan di papan rangkaian yang berkabel berwarna merah. Lalu pin CS yang berwarna orange dihubungkan kepada pin 4. Lalu pin MOSI dihubungkan ke Arduino pin 11. Lalu SCK dihubungkan ke pin 13 di Arduino, kabel berwarna putih. Lalu kabel warna ungu yaitu MISO dihubungkan ke kabel 12. Selanjutnya ada RTC. Pada RTC terdapat kabel ground, VCC, SDA, dan SCL. Ground dihubungkan dengan ground yaitu kabel hitam, VCC dengan 5 volt yaitu kabel merah, lalu SDA dengan A4. A4 sendiri yaitu kabel berwarna hijau, lalu SCL dengan A5 yang kabel berwarna abu-abu. Lalu di sini ada LCD. LCD di sini ada kabel SDA, SCL, VCC, dan ground. Ground dihubungkan dengan ground, kabel hitam, VCC dengan 5 volt, kabel merah, lalu kabel hijau yaitu SDA dihubungkan dengan A4 yang dihubungkan di papan rangkaian, lalu SCL dengan A5 pada papan rangkaian. Selanjutnya ada sensor DHT22. Sensor DHT22 memiliki 3 kaki yang digunakan, yaitu ground, VCC, lalu kabel tengah yang sebagai output yang dihubungkan ke pin 2 pada Arduino. Latar belakang dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam pertanian, memperhatikan suhu dan kelembaban sangat penting dilakukan, karena suhu dan kelembaban yang optimal akan membantu proses pertumbuhan tanaman. Kelembaban yang optimal akan membantu dalam proses fotosintesis tanaman. Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui manfaat sensor suhu dan kelembaban. Yang kedua, mahasiswa dapat merangkai dan mengoperasikan sensor suhu dan kelembaban tersebut. Manfaat dari kegiatan ini mengetahui penggunaan sensor suhu kelembaban, mengetahui pentingnya suhu kelembaban, dan mendapat ilmu terkait merangkai sensor.
Jadi ini berfungsi sebagai tempat memasukkan micro SD. Selanjutnya ada RTC. RTC di sini sebagai real time clock. Jadi di sini RTC ini akan membagikan waktu terkini. Di sini ada LCD. LCD berfungsi sebagai memunculkan serial pin yang diperintahkan di Arduino. Lalu di sini ada Arduino sendiri. Di sini juga ada sensor DHT22. Di sini ada papan rangkaian atau breadboard. Ini rangkaian dari sensor suhu dan kelembapan. Yang pertama kita hubungkan PCC atau 5 volt dari Arduino ke breadboard, dan ground dari Arduino kita hubungkan juga ke breadboard. Selanjutnya untuk SDA dan SCL dari Arduino kita hubungkan juga ke breadboard. Lanjut Kalibrasi untuk yang dilakukan pada I2C plus LCD di sini menggunakan 4 pin, diantaranya adalah pin PCC, masukkan hairdryer ground, SDA dan SCL. dibuat pada kardus. Untuk ground kita hubungkan ke ground, dan untuk PCC kita hubungkan ke PCC. Setelah 30 menit, sensor dan kalibrator dimasukkan ke dalam kotak kardus. Lalu dihitung penurunan suhu yang terjadi pada kardus. Untuk SDA dan SCL kita hubungkan ke pin Arduino yang kita hubungkan ke breadboard tadi. Untuk SCL kabel berwarna merah dan SDA kabel berwarna oranye. Kita hubungkan. Lalu untuk sensor suhu di sini ada 3 pin. Di antaranya adalah pin positif, pin out, dan pin negatif. Kita hubungkan ke 3 jumper. Untuk kabel output kita hubungkan ke pin 2 Arduino. Lalu untuk pin negatif kita hubungkan ke pin negatif di breadboard ini. Positif ke pin positif. Lanjut untuk RTC sendiri di sini menggunakan 4 pin yang digunakan, diantaranya adalah SDA, SCL, PCC, dan ground. Pertama kita hubungkan ground ke ground. PCC ke PCC.
SDA ke pin SDA. Dan untuk SCL ke pin SCL. Lanjut, untuk RTC di sini menggunakan 6 pin, diantaranya adalah ground, VCC, MISO, MOSI, dan SCK. Hubungkan ground dengan ground. VCC dengan VCC. Untuk MISO dihubungkan ke pin 12 Arduino. Untuk MOSI kita hubungkan ke pin 11 Arduino. Untuk SCK kita hubungkan ke pin 13 Arduino. SCK ke pin 13 dan CS ke pin 4 Arduino. Sensor kami yang bernama sensor suhu dan kelembapan dengan DHT22. Yang pertama, ini ada library. Ini adalah library yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan sensor di sintak ini. Yang pertama ini memasukkan input ini memasukkan DHT yang digunakan adalah DHT22. Kemudian memasukkan ini liquid crystal, ini adalah LCD. Kemudian ini FTC atau real time clock, dan ini adalah FMC. Ini adalah define SPH yang digunakan yaitu DHT22. Plotnya itu adalah humidity dan temperatur, karena humidity ini adalah kelembapan, temperatur itu adalah suhu, karena sensor kami adalah suhu dan kelembapan. Selanjutnya ada chart days of the week. Ini adalah menjelaskan hari-hari dalam satu minggu, seperti hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian ini bentuk kristalnya, bentuknya kurang kedua. Kemudian file yang tersimpan, semua sintak yang jalankan ini, semua data tersimpan di dalam MyFile yang berada di CD card. CD card itu ada di MMC. Karena ini menginput file, jadi semua data itu dimasukkan ke dalam MyFile ini. Kemudian memasukkan RPC. RPC-nya adalah real time clock yang akan menjelaskan
suhu. Kemudian di sini ada fungsi void setup. Void setup ini adalah dia tuh menjalankan perintah ini, perintah nama kelompok, suhu dan kelembapan, kemudian nama-nama anggota kelompok itu secara satu kali. Jadi sekali dijalankan program ini, dia akan membuka satu kali menuliskan di monitor atau di LCD itu satu kemudian itu dalam satu kali, dan nilainya adalah 500 atau 5 detik. Kemudian ini serial begini yang digunakan itu 1600, tipe baut komunikasi serialnya. Kemudian ini mulai memasukkan mulai bekerja, sintaknya ini membuka micro SD card-nya, terus membaca modul sensor, kemudian memeriksa FTC. Selanjutnya ada fungsi dari void loop. Yang tadi adalah void setup yang hanya berputar satu kali atau menampilkan di LCD dan monitor itu hanya satu kali. Sedangkan kalau void loop ini berputar terus menerus sampai sintak ini berhenti dijalankan. Jadi pada saat ini dijalankan, sintak ini dijalankan, dia akan mengeluarkan yang void setup dulu tadi, yang seperti nama kelompok, kemudian nama sensornya apa, itu hanya satu kali. Sedangkan void loop ini berputar terus dan menerus. Setelah nama anggota-anggota kelompok itu akan keluar ini definisi suhu dan kelembapannya, kemudian jam, menit, dan detik itu berputar terus karena ini loop. Loop itu artinya memutar gitu ya. Jadi ini yang terus memutar terus di LCD-nya. Seperti ini, RTV menyalakan fungsi RTV, kemudian menampilkan jam, menit, detik saat ini sesuai dengan laptop kita. Kemudian ini pembacaannya, float humidity ini adalah kelembapan, dan float Celsius ini adalah suhu. Kemudian ini pembacaannya, kelembapan itu dibacanya dengan satuan persen, dengan suhu dengan derajat Celcius, dengan nilainya 1000 atau 1 detik. Pembacaan lainnya itu yang keluar terus menerus itu jam dijalankannya, kemudian suhunya dan kelembapannya. Kemudian ini adalah fungsi dari MMC. Dan semua data ini akan tersimpan ke CD card. Ini adalah fungsi MMC, menyimpan semua data ini, kemudian dikirim ke MyFile. Dan MyFile itu kita disebutnya dengan CD card. Menampilkan ini suhu dan kelembapannya, terus tuh jam saat ini, menit saat ini, dan detik saat ini. Dengan dirinya
Proses validasi yang dilakukan kelompok kami itu sama seperti proses kalibrasi. Hanya saja, pada proses validasi, data yang diambil akan menjelaskan pengolahan data hasil setengah atau percobaan yang telah 50% kelompok dari kami data lakukan. proses Pada percobaan validasi. ini, kami melakukan 2 percobaan, yaitu yang pertama adalah percobaan pada suhu dan yang kedua adalah percobaan pada kelembaban. Baik, kami sudah melakukan 3 proses, yang dimana proses yang pertama adalah kalibrasi suhu dan kelembaban, proses yang kedua adalah validasi suhu dan kelembaban, dan proses yang ketiga adalah uji kinerja suhu dan kelembaban. Kami menggunakan sensor DHT22 dan kalibrator termohigrometer sebagai pembanding dari sensor DHT22. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan kalibrasi suhu dan kalibrasi kelembaban. Pada Excel yang kami buat ini memiliki 2 slide, yang dimana bagian suhu dan kelembabannya sendiri-sendiri. Baik, yang pertama ini adalah kalibrasi suhu. Proses kalibrasi kemarin kami menggunakan hair dryer yang dipanaskan di dalam kardus, yang dimana kardus itu sudah ditutup rapat menggunakan lakban sehingga udara luar tidak bisa masuk ke dalam. Pada hair dryer tersebut kami melakukan pemanasan selama 15 menit. Setelah suhu panas, kami akan memasukkan sensor DHT22 dan kalibrator termohigrometer Uji ke kinerja dalam yang kardus dilakukan tersebut, kelompok kami yaitu sehingga menghitung diperoleh suhu data lampu pijar sebagai setiap berikut, level yang selama dimana kami 15 jam. melakukan 3 pengulangan Satu dan level menghasilkan terdiri dari 60 2 data. jam. Setiap pergantian Di mana level, pengulangan lampu pertama akan pada dimasukkan semakin sensor sedikit ke kalibrator dalam kotak kardus. termohigrometer adalah Hal ini juga kami 46,7 lakukan pada kelembaban. sampai dengan 32. Untuk proses Lalu pengambilan pengulangan data, yang kedua kartu 55,8 SD yang ada pada sampai MMC akan dimasukkan 32,8. ke dalam Dan pengulangan yang handphone. ketiga Lalu, 44,9 data yang ada di kartu sampai SD 32. akan disalin ke sehingga dalam ditemukan dokumen. rata sebagai berikut. Lalu Data pada dari pengulangan sensor dokumen akan DHT22 dimasukkan ke dalam kami Excel. melakukan 3 pengulangan juga, yang dimana pengulangan pertama menghasilkan 44,3 sampai 32,5. Lalu pengulangan yang kedua 51,5 sampai 32,9. Dan pengulangan yang ketiga ada 43,5 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan ditemukan ratanya seperti berikut. Lalu, pada grafik kalibrasi suhu diperoleh hasilnya yaitu R sama dengan 0,9862. Pada grafik yang kami buat, kami menggunakan model matematika linear, yang dimana model matematika linear ini adalah metode matematika yang berbentuk model terdiri dari pertidaksamaan linear sebagai salah satu metode untuk memecahkan berbagai persoalan. Contohnya adalah proses sintak itu, kami menggunakan model matematika ini sebagai sintak yang akan kami gunakan untuk menjalankan komponen. Nilai X dan Y kami masukkan ke dalam sintaks untuk uji kinerja. Selanjutnya adalah kalibrasi kelembaban, yang dimana kami menggunakan 3 ruangan sebagai pengulangan. Ruangan yang pertama adalah Laboratorium Fisika Dasar jurusan Teknik Pertanian. Ruangan yang kedua adalah kamar mandi. Ruangan yang ketiga adalah Laboratorium Rekayasa Sumber Daya Air Olahan jurusan Teknik Pertanian. Pada setiap pengulangan, kami menggunakan 8 titik dengan selang waktu 4 menit. Pada pengulangan yang pertama, di ruangan Laboratorium Fisika Dasar jurusan Teknik Pertanian, kami mendapatkan hasil 60 dan 56. Lalu pengulangan yang kedua adalah 65 sampai 61, dan ruangan yang ketiga 60 sampai 56, sehingga dihasilkan rata sebagai berikut. Lalu pada pengulangan sensor DHT22 di ruangan 1, 2, dan 3 dihasilkan sebagai berikut. Sehingga kami memperoleh tabel kalibrasi
kelembaban dengan nilai R sama dengan 0,2292. Kelembapan dan ini suhu. Kemudian ini adalah chart day of the week-nya. Ini hari-hari dalam satu minggu. Minggu, Senin, Selasa, dan seterusnya. Kemudian masih sama fungsi dan kegunaannya seperti menginput FTP, membuka file, my file. Dengan percakapan ini yang membuka satu kali dimonitor di LCD. Dan suhu serta kelembapannya. Ini untuk pembacanya dalam teknologi yang tertulis. Dimasukkan rumus kalibrasi yang didapat dari Excel. Itu grafik itu didapatkan dari data melakukan kalibrasi ini. Datanya itu kami mencoba 3 kali pengulangan itu dengan datanya 60. Kemudian dibuat grafik ini didapatkan dengan kalibrasinya dan kalibrasi untuk Celsius dan suhu dan kelembapan. Dan untuk suhu itu dalam derajat Celcius. Itu dari MSI. Semua data ketika sintak ini dijalankan di menerima data yang kemudian disimpan di MyFile yang tersimpan di SD file. Jadi semua file ini tersimpannya di SD file. Ini juga sama juga. Satu, include DHTH library sensor yang telah diimportkan, include WIRH, include liquid crystal, memasukkan library liquid crystal pada LCD, include RTC untuk memasukkan library pada RTC, include SPI dan SD untuk memasukkan library pada FTC. Define DHT pin 2 itu pin yang digunakan. Pada kelompok kami menggunakan DHT tipe DHT22. Fudge Humi, Fudge kalibrasi Humi, dan Fudge kalibrasi temperatur. Charge day of the week ialah hari-hari dalam seminggu, yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Liquid crystal menggunakan set LCD 16x2. File MyFile untuk menginput MyFile pada monitor. RTC DS3231 untuk menginput RTC. Watchtub LCD init, LCD backline, LCD set cursor, LCD print seperti kelompok 1, suhu dan kelembapan, nama kelompok itu akan tampil pada LCD dengan delay 1000. Series bahin 9600 baud
komunikasi serial. Serial print-in menguji di HT22. Voice loop yang ini untuk program RTC memunculkan jam saat ini, seperti detik saat ini, menit saat ini, jam saat ini. Float humidity untuk pembacaan data kelembapan dan float Celsius untuk pembacaan dalam format Celsius tersebut. Pada kelompok kami, validasi kami menggunakan rumus kalibrasi. Pada kalibrasi bumi terdapat nilai ini dan kalibrasi temperatur terdapat nilai ini. LCD set for source 0,1 series print kelembapan, series print validasi bumi, serial print serial set for source, LCD print kelembapan, LCD print validasi bumi, LCD print dengan delay 1000. Begitupun pada pembacaan data suhu. My file SD open untuk program MMC penulisan data ke CD card. Terdapat hari saat ini, jam saat ini, menit saat ini, dan detik saat ini. Dan kita menggunakan delay 3000. Sekian. Selanjutnya adalah proses validasi suhu dan kelembaban. Pertama-tama saya akan menjelaskan validasi suhu terlebih dahulu, yang dimana pada validasi suhu tersebut sama dengan proses kalibrasi, tetapi pada proses validasi ini kami hanya memerlukan 50% dari data kalibrasi, yang dimana prosesnya sama dengan kalibrasi, tetapi kami hanya mengambil setengahnya saja, yaitu 30 data dan diperoleh data sebagai berikut. Dan pada grafiknya, kami memperoleh nilai R sama dengan 0,9683. Begitu juga dengan proses validasi kelembaban, kami hanya mengambil 50% data dari kalibrasi. Bisa dilihat di kalibrasi kelembaban ini kami mendapat 8 data, dan untuk validasinya kami hanya mendapat 4 data, yang dimana nilai R sama dengan 0,6436.
Selanjutnya adalah proses uji kinerja. Uji kinerja suhu dan kelembaban kami terbagi menjadi dua, yaitu per 10 menit dan per 1 menit. Untuk uji kinerja 10 menit, kami melakukan percobaan hingga 15 jam, yang dimana kami membaginya sebanyak 8 level. Di setiap levelnya itu, kami mengambil per 2 jam. 2 jam itu terdiri dari 120 menit, dan apabila diukur sebanyak 10 menit per satuan, maka memperoleh hasil 12 per level. Pada tabel uji kinerja suhu 10 menit ini, kami terdapat bagian level, nomor, waktu, alat ukur, kalibrator, kecepatan pengukuran, satuannya adalah detik, kesalahan atau error, absolut E, rata E, standar deviasi. Lalu rata standar deviasi, reliabilitas, dan stabilitas. Yang dimana pada proses uji kinerja suhu dan kelembaban, kami menggunakan lampu yang digantung dan dimasukkan ke dalam kardus, tetapi kami terdapat perbedaan level, yang dimana setiap kenaikan level, lampu itu akan menurun ke dalam kardus tersebut sehingga perbedaan suhu terdapat di dalam kardus tersebut. Untuk mencari kecepatan pengukuran, kami dilihat dari layar LCD-nya. Lalu untuk kesalahan error ini, kami menggunakan pengurangan antara kalibrator dengan alat ukurnya. Lalu absolut, kami menggunakan rumus absolut dan mengklik bagian kesalahan. Lalu rata, kita menggunakan average. Standar deviasi menggunakan rumus standar deviasi. Lalu rata menggunakan rumus average. Rata ini adalah rata dari standar deviasi. Lalu reliabilitas menggunakan Corel, rumus Corel. Lalu mengklik alat ukur dengan kalibratornya. Lalu untuk stabilitas, sensor kami hampir sama dengan sensor pabrik sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa data yang kami peroleh ini stabil. Baik, berikutnya sama dengan uji kinerja suhu. Pada uji kinerja kelembaban per 10 menit, kami melihat bagian kelembabannya pada sensor di layar LCD milik sensor DHT22 dan serial monitoring pada bagian di laptop. Lalu kami juga mengetahui kelembaban ini dari termohygrometer sebagai kalibrator. Sama dengan uji kinerja suhu, bagiannya yaitu terdiri dari level 1-8, nomor, waktu, alat ukur, kalibrator, kecepatan pengukuran, kesalahan error atau E, absolut E, rata E, standar deviasi, rata standar deviasi, lalu ada reliabilitas dan stabilitas. Lalu berikutnya, kami juga mendata uji kinerja suhu per 1 menit dan menghasilkan data sebanyak 960 data dari 8 level. Pada level pertama dihasilkan data sebanyak 120 pada hari Senin pukul 3 pagi sampai 4:59. Lalu pada level kedua dari data 121 sampai dengan data 240 dari hari Selasa pukul 11 siang sampai dengan pukul
12 siang lewat 59 menit. Lalu pada level ketiga, dari 241 dari hari Selasa pukul 1 lewat 20 sampai dengan 360 dari hari Selasa sampai pukul 15 lewat 19 menit. Lalu pada level keempat, kami dari 361 sampai dengan 480 dari hari Selasa pukul 16.20 sampai 18.20. Lalu pada level kelima dari 481 sampai dengan 600, yaitu pada hari Selasa pukul 19 lewat 10 menit sama dengan Selasa 21 lewat 9 menit. Selasa lagi. Salah kan? Ini adalah uji kinerja suhu per 1 menit. Yang dimana kami mendapatkan data sebanyak 960 data dari waktu pengujian kerjanya itu 15 jam. Jadi di 15 jam itu kami membagi menjadi 8 level, yang dimana setiap level itu kami mengambil per 2 jam, sehingga menghasilkan data sampai 120 data. Baik, pada level pertama ini, kami melakukan dari hari Kamis pukul 3 pagi sampai dengan hari Kamis pukul 4 lewat 59 menit pagi. Lalu pada level yang kedua, kami mengambil dari hari Kamis pukul 11 pagi sampai dengan Kamis pukul 12 lewat 59 siang. Lalu pada level ketiga, kami mengambil data dari hari Kamis pukul 13 lewat 20 sampai dengan hari Kamis pukul 15 lewat 19 menit. Pada level keempat, kami mengambil data dari hari Kamis pukul 16.20 sampai dengan hari Kamis pukul 18 lewat 20. Untuk level kelima, kami mengambil data dari pukul 19 lewat 10, lalu juga sampai pukul 21 lewat 9 menit. Untuk level ke-6, kami mengambil dari hari Kamis pukul 21 lewat 25 hingga pukul 23,24. Untuk level ke-7, kami mengambil dari hari Kamis pukul 23 lewat 35 malam sampai dengan hari Jumat pukul 1 lewat 35. Lalu untuk level yang terakhir, kami mengambil di hari Jumat pukul 8 lewat 22 sampai dengan hari Jumat pukul 9 lewat 53. Untuk proses uji kinerja ini, kami mengambil data dari serial monitor dan juga mengambil data dari kalibrator termohigrometer. Baik, pada tabel uji kinerja suhu ini terdapat sama seperti per 10 menit, yaitu terdiri dari level 1 sampai 8, nomor 1 sampai 960, hari, waktu, alat ukur, kalibrator, kecepatan pengukuran, kesalahan atau error atau absolute rata standar deviasi, reliabilitas, stabilitas, dan keakurasian. Untuk nilai keakurasian sendiri, kami mengambil data dari 1 dikurang nilai alat ukur, lalu dikurang dengan kalibrator per data dari datanya paling akhir yaitu 960 per alat ukur, lalu dikali 100 sehingga ditemukan nilai keakurasiannya. Lalu selanjutnya adalah nilai sensor DHT22 atau nilai
ini kami dapat dari rata dari nilai alat ukur ini. Yang pertama sampai yang akhir. Lalu yang rujukan ini adalah nilai setiap rata level. Lalu kecepatan ini kami ambil dari rata kecepatan pengukuran dari awal sampai akhir. Untuk nilai keakuransian, kami mengambil rata-rata dari rata dibagi rujukannya. Dan untuk keakuransian persen itu kami mengambil nilainya yaitu 1 dikurang ketidakakuransian dikali 100. Dan untuk ketidakakuransian ini kami dapat dari nilai ketidakakuransian dikali 100. Sehingga didapat dan diperoleh ratanya yaitu seperti tabel Excel ini. Dan untuk uji kinerja pada suhu ini, kami menggunakan tabel scatter yang dimana per level itu kami masukkan sehingga diperoleh data seperti ini pada tabel grafiknya. Lalu selanjutnya adalah uji kinerja pada kelembaban. Tabelnya sama dengan uji kinerja suhu dan waktu serta harinya sama dengan uji kinerja suhu. Yang terdiri tabel ini yaitu level 1 sampai 8, nomor 1 sampai 960, hari, waktu, alat ukur, kalibrator, kecepatan pengukuran, kesalahan, absolut, rata, standar deviasi, reliabilitas, stabilitas, keakuransian. Dan juga dari level 1 sampai 8 terdapat nilai sensor, rujukan, kecepatan eksekutif, ketidakakuransian, keakuransian, dan ketidakakuransian persen. Dan diperoleh grafik sebagai berikut. Grafik ini menampilkan bahwa kami pada proses kelembaban ini kita melakukan di tempat yang pada kelembaban yang sama sehingga memperoleh grafik seperti ini. Terima kasih telah menyaksikan video hasil kerja kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.